Long pakar nasab misalnya diadu dengan pakar hukum negara misalnya, ya enggak nyambung Pak. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya, enggak nyambung saudara. Karena saya ingin membebaskan saudara saya, saudara sebangsa saya, dari lingkaran kalian, yang terjebak di dalam lingkaran kalian, yang terjebak dalam pembodohan-pembodohan kalian, yang terjebak di dalam doktrin-doktrin kalian. Itu yang saya ingin bebaskan. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan fenomena bagaimana sikap kita tentang fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Bagaimana ulama difitnah, Ustaz? Apakah kita cuek dengan keadaan itu atau kita menyelamatkan sesama muslim termasuk saudara kita? Bagaimana saudara kita ikut dengan fitnah-fitnah tersebut? Afwan. Assalamualaikum. Salam. Ntar lagi akan keluar buku kok. Ini fitnah sekarang, masalah habaib atau yang lainnya ya. Ntar lagi akan keluar buku, nanti itu bisa dipelajari sama ustadz-ustadz, ngajari murid-muridnya, pondok-pondok dipelajari itu, ditatar mereka semuanya biar tahu kebodohan dan kesesatan yang ada sekarang ini. Oke, ditunggu. Ntar lagi di launching. Kitab itu ada di launching. Anda harus paham bahwa yang ditulis sama dia itu nahunya berantakan, fikihnya berantakan, kemudian ilmunya berantakan. Inilah dikemas seakan-akan ilmiah, padahal itu adalah kebodohan dan pembodohan. Enggak apa-apa, biar mereka berkoar-koar. Nanti sebentar lagi Anda akan bisa tertawa dengan itu semuanya. Entar lagi dia akan dia akan merasa betul-betul terhina nantinya daripada terlalu arogan, pede, percaya diri, percaya diri. Ya sudah, mau diapakan? Mau ditarik kembali? Sulit. Akhirnya semua kitab-kitab karyanya dikritik sekarang, dipelajari sama orang. Lu di Indonesia ini banyak ahlul ilm kok. Banyak yang pinter-pinter, bukan mereka nggak mengerti, banyak yang pinter-pinter. Saya mau tanya, kalau kamu tadi itu misalnya belajar kitab fikihnya Imam Syafi'i, tapi kamu mengkritik Imam Syafi'i, hebat nggak ente? Kalau ente belajari kitab fikihnya Imam Nawawi, tapi ente tidak setuju dengan Imam Nawawi, malah kamu kritik, padahal kamu ngajarkan kitabnya Imam Nawawi, hebat nggak ente? Yang dipakai dalil ya kitab yang ditemukan oleh Mahdi Rojai, tapi disalahkan Mahdi Rojai, nggak ngerti fikih itu Mahdi Rojai. Yang dibaca ya kitabnya Ibrahim Mansur. Wah, Ibrahim Mansur itu karena dia tadi itu begini itu dan ini loh. Kamu itu nyebutkan dalam kitab kamu, orang-orang itu ditentang, sumber kitabnya dia ditentang sama dia gara-gara tidak mendukung pendapatnya dia. Hebat nggak orang ini? Ya udah, biar ya orang yang hebat itu nanti akan bisa diketahui kok. Nggak usah kita ladeni, terlalu naif. Kamu harus pintar sebentar lagi. Sebentar lagi harus pintar dan harus mempelajari itu semuanya. Dan nanti akan diadakan pelajaran-pelajaran di daerah-daerah tadi itu tentang pembodohan ini semuanya, sehingga nanti siapapun yang akan muncul kamu hadapi dengan ilmiah. Udah nggak ilmiah kok. Karena itu lari-lari diajak bahas nasab ke DNA, ke itu ke ini, lari-lari sekarang. Lari-lari. Katanya Gus Zaini ganta-ganti gawang. Kenapa? Takut gol. Ganta-ganti
gawang. Lah akhirnya apa? Permainannya nggak sah dong. Masa gawangnya ditaruh di tengah, pinggir itu ya nggak bisa. Hah? Alhasil begitulah. Udahlah, ini sudah selesai kok. Udah selesai, ntar lagi keluar bukunya, pelajari. Nah, dan semuanya ada referensinya itu semuanya. Pelajari itu semuanya. Nah, ini baru pembahasan ilmiah. Long pakar nasab misalnya diadu dengan pakar hukum negara misalnya, ya enggak nyambung, Pak. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya, ya enggak nyambung, saudara. Yang bicara masalah penyakit jantung, ya jangan tukang jahit. Yang bicara otak, jangan nanti misalnya tukang musik. Nggak nyambung. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Ya mau diapain? Lo medsos kok, semuanya bisa berbicara. Tapi Anda harus ilmiah. Kamu harus ilmiah. Pondok-pondok harus ilmiah. Mereka harus menjawab secara ilmiah. Kita akan adakan nanti penataran ilmiah di dalam membahas pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Udah tetap aja dalam jalur salaf yang ada ini semuanya. Udahlah, ente ini sudah dikawal dengan ulama-ulama besar kok. Ada apa kok mau tertarik dengan celotehan-celotehan murahan itu? Nggak perlu. Nah, kita bahas tadi indah semuanya. Ini gara-gara ada urusan gini lagi, ruwet lagi ini. Ini semuanya nggak ada nilai semuanya. Ini bukan ilmiah. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibingungkan. Ojo didelok, ojo dirungokno. Paham ya? Ojo didelok, ojo dirungokno. Wis, mari. Selesai. Paham ya? Selesai. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat semuanya. Mungkin Habib Taufik ini tidak mengerti ya apa yang namanya itu ilmiah. Ilmiah bukan hanya karya tulis, Bib. Ilmu kedokteran juga ilmiah. Jadi kalau kalian merasa siap ya melaju dengan langkah ilmiah, kalian juga harus siap untuk membuktikan dengan cara tes DNA. Karena tes DNA itu ilmiah. Ilmu kedokteran itu ilmiah. Bukan hanya karya tulis disebut ilmiah. Dan percuma kalau kalian mengeluarkan kitab. Kalian mengeluarkan kitab, yang bikin kitab itu adalah kalian. Dengan bertujuan untuk membela diri kalian. Jadi buat apa? Selama ini kalian bercerita dengan dongeng-dongeng kalian. Ya. Dengan dongeng leluhur kalian. Itu juga kan dari kitab kalian. Dan itu banyak cerita yang tidak masuk akal. Terus ngapain kami mau tahu isi kitab kalian? Karena yang menulis itu adalah kalian juga. Dan begini ya, bukannya yang mempermasalahkan nasab kalian itu ya adalah orang yang ingin membodohi atau membohongi masyarakat banyak. Bukan. Justru orang yang mempertanyakan nasab kalian, orang yang mempertanyakan keaslian kalian adalah orang yang resah karena sikap dan tingkah laku kalian. Selama ini ya, masyarakat Indonesia diam. Itu bukan karena mereka takut, bukan. Karena mereka masih menghargai, masih meyakini bahwa kalian adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi makin lama, makin ke belakang, makin lama, makin ke sini, ya, tingkah laku kalian itu tidak sesuai dengan tingkah laku yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tingkah laku kalian itu tidak ada yang mendekati. Kalian bercerita bahwa leluhur kalian adalah orang yang sakti, orang yang suci, sampai melebihi
kesucian dari Nabi Muhammad SAW. Itu cerita kalian. Masuk akal tidak? Karena cerita itu masyarakat banyak bertanya, apakah benar ini orang keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Kalau memang benar, kenapa dia merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan cerita leluhur seperti itu? Dan saya juga akui, ya, masyarakat Indonesia memang sangat mudah untuk dibodohi. Apalagi kalian mengemas, ya, cerita-cerita kalian itu dengan berbentuk agama, dengan berbentuk mistis, dengan bentuk keyakinan, dengan bentuk karoma. Masyarakat Indonesia pasti banyak percaya. Karena memang dari dulu, ya, budaya masyarakat Indonesia adalah mempercayai leluhur. Jadi wajar kalau kalian memakai cara itu untuk membodohi masyarakat Indonesia. Sekarang, ulama, kiai, ustadz, orang pribumi Indonesia mempertanyakan keaslian kalian. Kalian gonjang-ganjing. Malah kalian ingin menabrakkan antara pribumi, antara pengikut kalian dengan rakyat yang ingin mempertanyakan keaslian kalian. Kalian di Indonesia ini numpang. Jadi yang pembohong, yang pendusta itu siapa? Yang membodohi masyarakat itu siapa? Kami tidak ada kepentingan. Saya membuat video ini, ya, mengangkat nasab kalian, mengangkat cerita leluhur kalian, mengangkat permasalahan nasab kalian, itu bukan karena apa? Karena saya ingin membebaskan saudara saya, saudara sebangsa saya, dari lingkaran kalian, yang terjebak di dalam lingkaran kalian, yang terjebak dalam pembodohan-pembodohan kalian, yang terjebak di dalam doktrin-doktrin kalian. Itu yang saya ingin bebaskan. Gampang kok. Ingin melawan kalian itu gampang. Cukup dengan akal sehat, dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang sehat. Kalau semua orang mempunyai, ya, akal sehat, ya, pikiran yang sehat, hati yang sehat, saya yakin tidak ada yang mengikuti kalian. Karena apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian ceritakan itu tidak masuk akal semua. Kalian mengemas cerita kalian berbentuk agama, tapi tujuannya apa? Membodohi, ujung-ujungnya uang. Itulah kalian. Kalian selalu memutarkan balikan fakta. Kalian ingin diajak secara ilmiah, kalian tidak mau. Ini apa? Kalian memutarkan balikan fakta. Seolah-olah Kiai Imad dan kawan-kawan tidak mau secara ilmiah. Bukannya kalian yang tidak mau secara ilmiah. Kalian kira ilmiah itu cuman karya tulis. Ilmiah itu gede, luas. Kedokteran, ilmu kedokteran itu ilmiah. Jadi jangan sampai, ya, ini saya pegang nih, jangan sampai ya kalian lari lagi nih. Kalau kalian ingin diajak tes DNA, jangan sampai kalian lari. Jangan sampai kalian membuat fatwa bahwa tes DNA itu haram. Jangan sampai. Oke, saya tunggu. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.